Hai Sobat Star, jumpa lagi di Bintang, Bincang Imigrasi Tangerang. Dan masih bersama saya, Wahyu Harjanti. Sobat Star, kali ini saya kedatangan tamu istimewa dan tentunya dengan obrolan yang istimewa juga. Kali ini kita akan berbincang mengenai Poltekim. Poltekim tahu nggak sih? Nah, kita akan bincang-bincang, kita obrolin bersama dengan dua tamu istimewa kita, yaitu ada Taruni itu cewek ya. Kalau cowok Taruna. Oke, boleh. Kalau tak kenal maka tak sayang, sekarang saya mau minta adik-adik ini perkenalkan. Silakan. Mohon izin mengenalkan diri, Taruni Utama Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Deva Gita Anggraini, NRT 2020.1996.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian. Siap, terima kasih. Siap, silakan. Mohon izin mengenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Rafdi Ovo Pascal, NRT 2020-2153-103, Prodi Manajemen Teknologi Keindonesian B. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Kalau udah bicara sama adik-adik ini, posisinya saya mau siap gerak mulu. Tadi saya harus nahan perut ya. Baik, langsung aja. Apa sih Poltekim? Spill. Kalian kita obrolin. Poltekim, Politeknik Imigrasi, bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu. Baik, jadi ini menarik ya, karena mungkin ada orang yang sudah kenal apa itu Poltekim, ada yang belum. Maka ini saat yang tepat nih ya, buat adik-adik memperkenalkan, membahas sedikit mengenai apa itu Poltekim. Ini apa alasan adik-adik nih masuk Poltekim? Apa tuh? Mau izin menjawab, Ibu? Ya. Izin untuk kami sendiri, sebenarnya Poltekim itu ketika kami sudah lulus, nantinya langsung dipekerjakan di UPT atau unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, Ibu. Jadi setelah lulus nanti kami langsung bekerja. Kemudian untuk selama pendidikannya sendiri juga, sejak kami mendaftar hingga nanti kami lulus, itu 100% gratis, Ibu. Kami juga mendapat uang saku dari kampus. Oh, menarik ya. Jadi poin penting nih kenapa adik Taruni Deva ini tertarik untuk masuk Poltekim adalah ada kepastian nih, setelah lulus nanti dapat pekerjaan. Siap, Bu. Lebih menarik lagi, sudah semuanya gratis. Siap. Ditanggung dan dapat pula uang saku, Ibu. Wow, cuan ya. Kalau dari adik Rafdi, Rafdi benar panggilnya? Iya, gimana? Apa tuh alasannya kok tertarik masuk Poltekim? Yang pertama, apa sih Poltekim itu, Bu? Jadi Poltekim atau Politeknik Imigrasi merupakan instansi yang di bawah naungan Kementerian Hukum HAM, yang dimana pendidikannya itu nanti berbasis vokasi. Jadi sekolah ini itu merupakan sekolah ikatan dinas yang nantinya setelah lulus 4 tahun selama 8 semester, nanti lulus kita langsung akan mendapatkan pekerjaan itu di imigrasi, Bu. Lalu kemudian kenapa saya memilih Politeknik Imigrasi ini? Karena saya ingin membanggakan kedua orang tua yang pertamanya, Ibu saya. Lalu yang dimana untuk tadi ya udah rekan Deva bilang, selama pendidikan ini tidak ada keluar biaya spesial pun, Ibu. Dibiayai oleh pemerintah, itu Kementerian Hukum dan HAM. Lalu juga selama pendidikan itu kami mendapatkan pengajaran sama seperti kuliah biasa, Ibu. Lalu juga ada pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, yang mana nanti setelah lulus kita sudah mendapatkan golongan 3A, Ibu. Oh, oke, baik. Kalau golongan 3 berarti ini setara sarjana ya, D4 ya. Baik. Kemudian ini berarti lulus SMA langsung masuk Poltekim. Siap. Oh, oke, tahapannya gimana tuh waktu daftar tuh? Untuk awal nih, informasi dari mana untuk tahu dibuka ada pendaftaran Poltekim? Adik-adik tahu dari mana tuh waktu itu? Izin Bu, izin jawab. Kalau dari saya waktu itu di SMA saya sempat ada kakak kelas yang berkunjung datang ke SMA, dan saya mengetahui Poltekim itu dari alumni kakak kelas saya dulu. Dan di situ saya bertanya-tanya ke kakak kelas saya, yang dimana itu udah 2 tahun di atas saya, Ibu. Yang pertama itu ada tahapan pendaftaran yang pertama akan diumumkan di SSC ASN Kemenkumham, Ibu. Di situ akan diumumkan tentang tata cara pendaftarannya dan juga pengumuman dari tanggal berapanya sampai tanggal berapa dibuka pendaftarannya, Ibu. Kalau Deva gimana? Mohon izin, Ibu, untuk informasi terkait pendaftarannya sendiri dapat diakses di sosial media Catar Kumham, Ibu. Oh, dari Catar Kumham ya? Siap. Okay. Kemudian bisa dilihat juga dari informasi-informasi dari Instagram Poltekim AIM, Ibu.
Oh, dari Poltekim AIM ada, kemudian kalau itu dari Catar Kemenkumham. Siap Ibu. Baik. Bertahap atau sekali masuk gitu langsung diterima? Ada tahapannya? Ada tahapannya. Ada tahapannya. Terus nih, ini kan semuanya siap gerak ya. Wow, seperti saya sih. Itu sebenarnya antara fisik sama akademis ketika diuji itu sama aja porsinya atau bagaimana menurut adik-adik? Izin Bu, untuk porsi akademis dan fisiknya itu harus seimbang Ibu. Jadi di mana nanti kan ada pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Jadi untuk mengajar itu kita akan diajarkan sesuai dengan kuliah atau pengajaran akademisi Ibu. Lalu untuk pelatihannya itu banyak tentang tes fisik ataupun kami tiap semesternya ada latihan fisik dan juga ada tes fisiknya Ibu. Dan untuk diterima menjadi Taruna Poltekim itu luar biasa ya. Tentu apa aja sih persiapan untuk masuk menjadi Taruna Poltekim ini apa? Mohon izin Ibu, untuk tesnya sendiri terbagi dari beberapa sesi Ibu. Yang pertama itu ada tes administrasi, kemudian setelah tes administrasi itu ada tes SKD atau seleksi kompetisi dasar. Setelah itu ada tes kesamaptaan atau itu samaptanya nanti terbagi antara samapta A dan B. Kemudian setelah itu ada tes psikotes dan selanjutnya dilanjutkan dengan tes wawancara Ibu. Oh, itu tahapannya ya. Jadi buat Sobat Star yang pengen mencoba nantinya masuk Poltekim, diperhatikan ya, ternyata untuk pendaftaran tuh ada tahapannya, kemudian apa persiapannya gitu ya. Itu prosesnya berapa lama tuh dari pendaftaran sampai pengumuman menjadi taruna-taruni ini? Untuk proses itu kurang lebih kemarin saya itu hampir 6 bulan Ibu. Oh, 6 bulan. Jadi dimulai waktu pengumuman itu kan Juni, lalu terakhir saya kelulusan itu Desember Ibu, sampai lulus seleksinya Ibu. Oh, jadi lulus kuliah nih lulus SMA sekolah itu kan biasanya Juni-Juli tuh. Langsung berproses di pendaftaran. Kemudian tahun ajarannya dimulai di bulan? Mohon izin di bulan Januari. Oh, jadi berbeda ya dengan kampus-kampus pada umumnya. Kalau biasanya tahun ajaran tuh di bulan Juni-Juli ya. Kalau di Poltekim ini dimulainya di Januari dan pendidikan selama 4 tahun Ibu. 4 tahun. Oke. Kalau di perkuliahan itu kan ada jurusannya, ini sama juga. Di Poltekim juga ada jurusan-jurusan yang bisa dipilih. Siap Ibu. Mohon izin kami nanti ada tes untuk pemilihan fakultas atau jurusan Ibu. Terdapat 3 jurusan, antara lain adalah hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian Ibu. Itu 3 jurusan yang bisa dipilih. Itu untuk memilih jurusan itu kita memilih atau ditentukan ketika sudah masuk jadi taruna-taruni? Mohon izin nanti ada tes penjurusan Ibu. Itu tergantung minatnya ya? Siap. Oke, baik. Seru banget ya. Jadi makin tertarik nih untuk tahu banyak mengenai Poltekim. Itu tadi untuk tahapan di awal, bagaimana persiapan, bagaimana pendaftaran, bagaimana jurusannya sekarang nih. Sekarang kan udah tingkat berapa nih? Mohon izin kami tingkat 4 Ibu. Tingkat akhir, ini tingkat akhir juga. Sebenarnya kegiatan di kampus itu apa aja sih selain kalau lihat seragam nih kayaknya waduh siap gerak mulu nih gitu. Sebenarnya gimana kegiatan di kampus itu bagaimana? Di sini Bu, untuk kegiatan di kampus itu pertama yang kita mulai beraktivitas dari jam 4 subuh. Itu ada pengecekan subuh Ibu. Lalu juga pokoknya itu selama kegiatan dari jam 4 sampai jam 9 malam Ibu. Dimulai dari jam 4 pengecekan subuh, lalu ada sholat subuh, lalu ada makan pagi Bu. Kami makan pagi, siang, sampai dan malam juga itu ditanggung oleh Poltekimnya juga Ibu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Dan ini menarik banget buat teman-teman ya. Di tengah lagi kegalauan mau kemana, boleh ya nanti teman-teman Sobat Star ini coba ya ke Poltekim ya. Karena menyenangkan tentunya ya. Siap. Oke, setelah pengecekan, makan-makan, terus apa lagi tuh? Jam 7 sampai jam 8 itu apel Bu. Apel pagi, kita apel pagi. Setelah apel baru kita melakukan perkuliahan dan ada pelatihan pengasuhannya juga Bu. Sampai sore dan juga nanti ada setelah sore itu ada makan malam Ibu. Ada makan malam. Nah ini kan belajar melulu nih. Ada nggak sih kayak ekstrakurikuler gitu? Apa sih kegiatan yang bisa, aduh bosen dong belajar melulu gitu? Ada kegiatan nggak untuk itu?
UKM. Di kami namanya UKT Bu, Unit Kegiatan Taruna Ibu. Itu mulai dari banyak sama seperti dulu kita zaman SMA itu seperti eskul Ibu. Ada futsal, ada basket, dan tenis, badminton Ibu, seperti itu. Oh gitu, itu pilihan. Itu pilihan ya. Ibu, nanti kita memilih. Saya juga pernah lihat loh, drum bandnya luar biasa. Siap, Ada Bu. macanya kah di sana? Siap. Serigala Ibu. Oh serigala, mau ya, serigala bukan macan, ini lebih gitu ya. Oke, baik, jadi itu ada UKT. Kalau Deva ikut apa nih? Mohon izin saya mengikuti organisasi Bu, namanya oke. Resimen Korps Taruna. Itu seperti OSIS Ibu atau Senat BEM. ya, senat ya. Siap, Kalau senat, di Ibu. kampus-kampus tuh senat ya. Siap. Kalau Rafdi, Kalau izin, kalau saya mengikuti sebagai anggota Korps Musik Ibu. oke, baik. Seru juga ya. Ternyata jadi nggak melulu belajar, nggak melulu siap gerak baris berbaris. Ada juga kegiatan-kegiatan ini yang dipilih sesuai dengan passion ya, kesukaan adik-adik semua ya. Nah, ini dari tadi seru-seru. Sebenarnya di selama pendidikan ini apa sih suka dukanya? Dari sukanya banyak banget Bu. Oke. Ditambah dengan ketemu teman-teman dan keluarga baru Betul. yang dari seluruh Indonesia. Mm-mm. Jadi kami punya kesempatan untuk bertemu dengan teman baru. Baik, Terus baik. kami juga ada namanya keluarga asuh. Oke. Itu nanti kami dibagi beberapa keluarga asuh dan itu seperti keluarga kedua kami di dalam kampus Bu. Oh ya. Jadi Ini kebetulan maaf nih saya tanya dulu ya. Dari mana asalnya? menurut saya dari Tangerang Ibu. Oh, Tangerang. Berarti Warlock. Kalau yang ini? Izin, saya juga Tangerang. Ya Warlock sama dong ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Berarti menambah teman yang dari luar daerah. Siap. Karena sebenarnya luar daerah banyak juga ya. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Oh, jadi buat Sobastar kesempatan lumayan terbuka luas juga ya. Jadi, aduh, pokoknya daftar aja deh kalau tertarik ya. Oke, lanjut lagi. Tadi udah seneng dapat teman baru, pengalaman baru. Menurut adik-adik ini, ada trik and tips khusus nggak supaya diterima menjadi taruna di sini? Mohon izin untuk kepada para calon pendaftar nantinya, setelah lulus SMA, mohon dipersiapkan yang pertama kondisi fisiknya Ibu. Yang pertama setelah SMA kan kita baru lulus, kita masih belum ada persiapan apa-apa, kurang lebih dipersiapkan minimal 1 bulan Ibu. Itu seperti kita melaksanakan lari pagi seperti itu. Nanti karena di tesnya itu banyak seperti tes fisiknya, ada bertahap dan juga yang terutama itu juga akademisi Ibu. Nanti seperti yang tadi rekan Deva bilang ada CAT, seleksi kompetensi dasar itu ada tes wawancara, ada tes wawasan kebangsaan Ibu ulangi. Ada tes wawasan kebangsaan, lalu juga ada tes intelijensi umum dan juga tes kepribadian Ibu. Yang dimana nanti dari semua seleksi itu selama 6 bulan akan dites secara bertahap dan beruntut Ibu. Makanya kondisi tubuh itu harus sangat prima Ibu. Oke, selain jadi berimbang ya, memang akademis dan fisik harus ya. Karena mau nggak mau dengan seragam gini juga nggak lucu ya kalau seperti saya ya. Jadi harus rata. Tapi memang dengan kondisi prima tentu akan lebih nyaman untuk belajar ya. Nah, tentunya bangga dong menjadi taruna-taruni Poltekim ya. Siap bangga Kebanggaan itu ini apa sih yang membedakan dengan misalnya Politeknik atau sekolah yang lain? Apa istimewanya dari Poltekim ini? Yang paling utama Politeknik Imigrasi di bagian nanti kami kan akan bekerja di imigrasi Ibu. Oke, Di mana imigrasi sendiri merupakan gerbang dari Indonesia Ibu. betul. Jadi itu salah satu yang menjadi kebanggaan kami. Yes. Nantinya kami akan menjadi orang-orang yang memfilter orang yang keluar dan masuk dari negara Indonesia Ibu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang imigrasi ini adalah penjaga pintu gerbang negara dari para taruna ini yang sebagai nanti kalau lulus jadi pejabat imigrasi ya. Akan ada di garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara lewat di titik keimigrasian di perlintasan ya. Oke, kemudian ada nih pesan-pesan buat Sobat Star mungkin yang akan mendaftar, apa pesan-pesan dari Deva sama Rafdi buat teman-teman? Untuk Sobat Star, karena Politeknik Imigrasi ini merupakan transformasi dari Akademi Imigrasi yang dimana kita ini sebagai taruna dan taruni akan lulus dan kerjanya nanti sebagai para pejabat imigrasi dan pegawai imigrasi yang akan melaksanakan keamanan negara di pintu gerbang negara
Dan tips dan pesan-pesan bagi Sobat Star ini, mari bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar ke Politeknik Imigrasi, karena semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bagi Sobat Star hanya perlu mempersiapkan fisik dan juga akademisinya dalam mengikuti tes-tesnya. Dan juga pendidikannya selama 4 tahun, jadi tidak lama, hanya 4 tahun. Setelah itu kita akan mendapatkan CPNS dan juga gelar PNS. Baik, kalau dari Deva mungkin ada pesan-pesan? Ini Bu, izin selain mempersiapkan fisik serta akademik, jangan lupakan juga doa dan restu dari orang tua Ibu. Betul, yes. Siap. Karena doa dan restu dari orang tua adalah yang paling utama Ibu. Oke, amin. Baik, terima kasih buat Deva, buat Rahdi yang udah berkenan datang ke Bintang ini untuk ngobrol banyak mengenai Poltekim. Ya. Oke, Sobat Star, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara dan penghujung obrolan kita ya di Bintang kali ini ya. Poltekim adalah salah satu pilihan bagi Sobat Star yang ingin mengikuti pendidikan ikatan dinas ya. Yang merupakan bagian dari Kemenkumham. Dia ada 4 tahun pendidikan, masa pendidikan ya. Dan selama pendidikan, taruna dan taruni ini free biaya karena semua ditanggung oleh pemerintah, dan ketika lulus akan menjadi PNS. PNS menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu nggak perlu ragu buat Sobat Star yang ingin menjadi bagian dari Poltekim, silahkan ikuti medsos tadi yang sudah disampaikan di Catar Kemenkumham atau di Poltekim AIM untuk info lebih lanjut mengenai Poltekim ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di bincang berikutnya. Saya Wahyu Harjanti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.